Halo pemirsa semua, selamat jadul. Oke, selamat siang. Telah hadir di studio mini kami Bapak Kaidar yang kami anggap sebagai mentor yang selama ini mengajarkan kami tentang hal-hal politik. Adapun topik hari ini kami mengundang beliau ini untuk membahas tentang keikutsertaan anak muda atau kaum milenial dalam hal perpolitikan nasional. Untuk itu kami mohon daripada Pak Kaidar untuk memberi pencerahan lah ataupun pengalaman-pengalaman. Saya tahu Pak Kaidar ini mulai berpolitik itu sejak muda, Pak. Nah, jadi kami juga ingin yang muda-muda ini bisa ikut berpartisipasi dalam hal politik, jangan bersifat apatis. Demikian Pak, terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Wah, terima kasih Pak Editan. Nah ini pula nih kawan lama saya nih, sohib saya nih, Pak Editan bilang saya pula jadi mentornya. Ya jelas lah Pak. Nah, padahal kita saling bertukar mentor juga. Umur pun kayaknya walaupun lebih tua, tapi tuanya tak banyak. Ibarat cempedak buah nangka, ya, muka memang muda, tapi umur memang dah tua. Tapi minimal kan Bapak sudah jadi kakek, saya belum Ya. Pak. Dan anaknya juga berhasil semua Pak, luar biasa. Nah, itulah pentingnya kita bicara soal tadi politik kaum milenial atau mengapa pentingnya kaum pemuda itu, orang-orang muda itu perlu menerjuni ke politik, bidang politik. Karena paling tidak orang tua itu sudah pernah muda. Tapi Ya pasti. yang muda belum pernah tua. Nah, Di situ betul. lebih. Ini asik nih kalau sama Pak Kaidar nih. Karena selain beliau nih politikus juga humoris. Iya. Nah, jadi jangan terlalu tegang. Iya, jadi soal cempedak buah nangka tadi, saya memang pernah tua dan itu keunggulan saya dibandingkan yang muda. Karena saya tidak punya masalah dengan usia. Siap. Selalu Usia muda Pak ya. Justru usia tua itu adalah keunggulan. Karena pernah muda dan pernah merasakan sesuatu yang orang muda sedang jalani. Tapi orang muda yang sedang menjalani itu belum pernah sampai kepada Ya usia tapi tua. jangan melenceng dulu Pak, kita kembalikan. Kenapa anak muda harus peduli dengan politik? Baik, Itu dulu, poin pertama. poin pertama. Pertama saya jawab begini. Politik itu adalah sesuatu yang selalu berkaitan dengan kehidupan kita, mulai dalam kandungan sampai kita masuk dalam kuburan. Sehingga tidak ada satupun kegiatan manusia itu zaman modern sekarang ini ya, yang tidak dipengaruhi oleh politik. Itulah sebabnya meskipun orang muda dengan ciri-cirinya yang nanti saya jelaskan nanti apa ciri-cirinya, ciri-ciri orang muda secara politik itu, dia juga tidak bisa menolak kehadiran politik. Maka seperti kata Erdogan itu bilang, kalau orang baik tidak menceburi politik, maka yang ada orang jahatlah yang akan memerintah kita, yang akan masuk ke politik dan menguasai kita. Sama dengan orang muda ini. Kalau orang muda tidak menceburi politik, yang mana keniscayaan hidup politik itu ada di dalam setiap manusia, mulai dari kandungan sampai masuk lubang kubur, maka yang mengisi politik itu adalah orang-orang tua, orang-orang seperti saya. Maka pemerintahan ke depan akan dikuasai oleh orang tua. Orang muda hanya menjadi penonton. Orang muda juga akan bersalah. Jadi politik itu pada hakikatnya adalah keniscayaan yang tidak mungkin ditolak oleh orang muda. Nah sekarang pertanyaannya adalah seberapa mudanya kita untuk bisa terlibat di dalam politik. Ada suatu pembagian secara demografi. Usia itu paling tidak dikelompokkan generasi itu 4 generasi. Yaitu pertama, generasi yang lahir sebelum tahun 60-an. 60-an. 60-an apa tergolong muda? Nah, sebelum 60. Berarti 50 lebih ya. Sekarang umurnya berarti sudah lebih daripada 61. Itu tidak tergolong muda lagi Pak ya? Tidak, ini generasi pertama yang disebut dengan generasi baby boomer. Baby boomer, boom, yang meledak dia. Jadi, ketika itu ya, Daddy boomer ya. ya, ketika itu fertilitas tinggi, tingkat kelahiran, adik-beradik rata-rata itu 5 ke atas.
Maka generasi itu sekarang disebut dengan generasi baby boomer, tua. Tapi di antara umur 60 sampai dengan kelahiran 60 sampai kelahiran 80 itu disebut dengan generasi X. Ah, itu saya. X. Yang Middle X. ya, X. Itu Siap. generasi X ya. Nah, inilah generasi yang sekarang ini sudah hampir lengser ya, tapi masih berada di di gelanggang. Yang masih aktif ya. Ya, tapi hampir lengser, tapi sudah masih berada di gelanggang politik. Nah, generasi X ini sekarang ini kalau dia lahir di tahun 60 sampai dengan tahun 80 itu artinya umurnya batas maksimum 60 tahun. Kalau saya 73, Pak. Itu adalah generasi Y. Wah, apa itu deh? Nah, itu dia. Generasi Y ini sebetulnya generasi milenial. Oh. Generasi milenial itu adalah orang yang lahir ya dari tahun 80. Tadi Pak Edi lahir berapa? 73, Pak. Oh, masih X. Pak Edi X tuh. Nggak mau lah saya disamain sama Pak Mentor. Orang lebih senior Pak Mentor gimana sih? Iya, tapi interval dari suatu generasi itu 20 tahunan Pak Edi. Ini Oh, 20. 20. Bukan 15, kurangin lah Iya. dikit. Ini kalau kita kurangi, kita mencemooh ke sejarah. Mungkin Pak Edi ingat 08 Budi Utomo. Siap. 28 Sumpah Pemuda. 20 tahun itu. Soekarno. 45 Revolusi. 20 tahun. 65 66 Orde Lama. Berarti range-nya tetap 20. 20 tahunan itu biasanya dipandang oleh baik itu ahli demografi maupun ahli politik adalah suatu periodisasi era zaman. Jadi menurut Bapak paling matang tuh berpolitik itu ketika X berapa? Nah, berpolitik itu tadi kan saya sudah bilang sejak dari dalam kandungan sampai ke lubang kubur, setiap orang pasti terlibat dalam kehidupan politik. Nah, pertanyaannya kapan kita bisa berpolitik? Tergantung situasi zamannya. Kalau zaman dulu kita tahu yang era 08, 28, 45 itu Iya. orang-orang yang berusia 16-17 tahun Udah berpolitik, Pak. pimpinan. Kami tahun 73 udah demo, Pak. Betul. Betul. Nah, usia-usia kita yang saya sebut sebagai generasi X ini itu rata-rata menyelesaikan pendidikan formilnya hingga sampai ke tingkat paling tidak 12 tahun ya. 12 tahun masa studi, masa sekolah. Ya. Baru dia bisa masuk ke dalam Ranah politik. Itu berarti tamat SMA ya. No, 12 tahun itu Plus perguruan tinggi Ya. ya, itu kira-kira ya tamat S1 lah atau S1 sekitar umur 23 mungkin, Pak ya. ya 23. Itulah. Tapi hati-hati ketika zaman ke depan itu makin tinggi lagi usia itu. Karena apa? Karena dibutuhkan juga rentang pendidikan yang makin panjang supaya dia lebih matang. Jadi pertanyaannya, Pak, apabila anak SMA mereka punya hak pilih nih, Pak, Ya. apakah sudah layak untuk terjun ke ranah politik? Ya. Nah, itulah yang menjadi dilema pertama, menjadi tanggung jawab generasi X dan Y, terutama Y ya. Tanggung jawabnya. Ini, saya harus kasih tahu dulu nih. Tadi belum selesai tadi. Kalau generasi Y itu yang lahir 80 sampai tahun 2000. 80. Tapi ya 80 sampai 2000. Tapi orang yang lahir 2000 ke atas itu namanya generasi Z atau Gen Z namanya. Z itu kepanjangannya apa, Pak? Z itu ini suatu urutan abjad aja nih. Karena Ya. gini, kenapa kita mengurutkan begitu? Karena batasan 2000 ini sampai 2045 nanti yang dimiliki oleh generasi Z ini kelahiran 2000 itu adalah masa puncak kita mendapatkan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu yaitu ketika rasio atau proporsi daripada populasi penduduk Indonesia itu pada tahun 2045 itu puncak-puncaknya untuk terus terjadi nanti regenerasi penurunan. Di 2045 itu rasio penduduk yang produktif ya, yang bekerja, yang berpenghasilan ya, yang di atas atas masa studinya itu jauh lebih tinggi.
Padahal generasi X dulu seperti saya itu disebut dengan piramida. Alasnya ini besar, lebar, luas. Di sinilah usia-usia rendah tadi. Tapi populasinya banyak, lalu naik ke atas, ya. Naik ke atas itu umur-umurnya makin sempit. Bahkan di atas pucuknya nih terjadi seperti piramid itu. Nah, ketika nanti bonus demografi itu kita pada puncak-puncaknya, itu dia sudah seperti genta itu Pak bentuknya. Jadi atas sama bawah sama. Jadi gini Pak, pertanyaan kedua lagi. Nah, Itu mungkin saya rasa cukup teknis. jelas ya. Nah, Batasan umur Ya. berpolitik sesuai dengan zaman. ya. Pertanyaan yang kedua Pak, Mm-mm. apakah anak muda yang tergolong Z ini boleh menjadi pemimpin daripada yang generasi X atau Y? Karena dari jiwa mudanya, pengetahuannya dianggap mereka sudah mampu. Justru kita berekspektasi besar untuk kejayaan bangsa ini. Mereka inilah yang nanti mengambil estafet dari generasi Y dan terutama dari generasi X tadi yang saya bilang masih beredar sekarang nih. Ya maksud saya dia muncul dulu sekarang. Dia muncul. Iya, inilah yang sangat diharapkan. Seperti wali kota Solo, Iya, wakilnya lebih tua. iya banyak contoh anak-anak Ya. muda baik di panggung nasional, regional maupun Ya. internasional. Menurut pengamatan Bapak, apakah itu baik untuk suatu negara atau tatanan perpolitikan nasional? Jadi gini Pak Edi, ya Pak Edi, ini pelan-pelan ya Pak Edi. Bukan cuma baik ini strategis ya, dan menjadi taruhan dari suatu bangsa. Kalau kita gagal memberikan estafet pada generasi Z ini, maka apa yang saya sebut tadi 2045 itu sebagai bonus demografi, maka justru yang akan terjadi petaka demografi. Oke, pertanyaannya Pak, apakah yang Y sama yang X ini Mm-mm. ikhlas ataupun tidak minder ketika pemimpinnya muda nih, yang Z ini mengatur mereka? Nah, itu dia soal ikhlas atau tak minder. Itu Karena, kan suatu hukum alam. Ya. Ketika itu sudah sampai ke puncaknya, yang puncak itu runtuh, maka digantikan anak tangga berikutnya. Persoalannya bukan pada soal ikhlas tidak ikhlas, persoalannya pada siap atau tidak. Yang satu menyerahkan estafetnya, yang satu mengambil untuk berlari lagi ke depan, untuk lebih maju. Bukan yang menyerahkan estafet ini malah lari ke belakang, mundur, mengejar kepada yang Oke, Y ini. ini- Ambillah nih tongkat nih, katanya. Dipahami Pak, dipahami. Ah, Ini contohnya, ah. bupatinya umur 27. Ya, Sementara untuk jadi kepala dinas itu harus ekselon atau golongan apa baru bisa jadi kepala dinas. ya. Yang umurnya rata-rata sudah 50 ke atas. Apakah mereka mau menerima anak muda ini memerintah? Kalau itu tidak bisa diterima, akan menjadi hambatan Pak. Nih, saya kok diperintah sama anak kecil gitu loh. Ya, hambatan secara psikologis pasti ada, tapi kan pendekatannya kepada profesionalitas. Kalau profesionalitas birokrasi itu diterapkan sebagai suatu sistem yang merit, ya, merit system itu, maka pastilah siapapun, profesional apapun, setua apapun, kalau dia bersikap profesional, dia pasti firm dengan posisi dia, meskipun yang perintah tadi anak kecil. Tapi kalau dibangun hubungan yang saya bilang tadi, proses pergantian tadi itu antar generasi itu, justru yang ini yang lari ke belakang mengejarkan kepada Y segera mengambil estafetnya, maka itu tidak terjadi. Inilah yang tadi digambarkan sebagai petaka demografi, di mana kita tidak memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik, justru terjadi di situ pengangguran, tapi dengan pengangguran intelektual. Terjadi besar penduduk tapi jumlah angka kemiskinannya tinggi. Kita ingat sekarang seperti RRT lah Pak Edi. Ini tempat kampung besar kita nih, tanah besar kita ini. RRT itu begitu hebatnya. Dulu sebelum Tiananmen, RRT itu hanya kurang daripada 10% orang yang berada di atas kemiskinan.
90% itu miskin. Sebutlah 2/3, tidak usah 90%. Ya. Hari ini mereka membalikkan kondisinya. Apa sebabnya? Mereka sekarang menjadi 2/3 itu kaya, 1/3 yang miskin. Penyebabnya adalah dia sukses mengantarkan tadi, estafet tadi itu. Kepada anak muda. Iya. Anak-anak muda elektrik. Tapi yang di parlemen semua saya lihat yang duduk yang tua-tua semua, Pak. Itu tinggal di puncak yang kalau itu tadi saya gambarkan sebagai sebuah apa ya, kondisi genta itu, lonceng itu, hanya di puncaknya saja. Oh, di topnya lah ya. Iya, yang Cuman di yang tengah pelaksananya, manajernya lah istilahnya kan. anak muda semua lulusan. Yang energik. Iya, betul. Oke, luar biasa. Walaupun Pak Kaidar mentor kita ini tergolong ya juga, tapi dia selalu memberi semangat untuk mendorong yang milenial nih maju. Ya. Yang X ini menjadi di the top untuk manajerial. Ya, bukan gitu, Pak. Mungkin pertanyaan lagi dari Pak, dengar-dengar nih ada pasang spanduk tuh, Pak. Betul. Saya lihat di media, cuman saya coba belum menyikapi apa maksud dan tujuan daripada spanduk itu, karena kemarin saya baca juga tak ada istilahnya judulnya dari aliansi ini atau ormas ini, masih blank gitu. Bahkan yang pasang siapa saya juga nggak paham, Pak. Cuman saya mengamati aja. Bagaimana menurut Bapak itu kejadiannya bisa timbul mungkin spanduk-spanduk itu, apa tidak ada koordinasi antara humas dengan masyarakat atau kelompok ormas gitu loh? Oke, sekarang kita pahami dulu mengapa fenomena ini muncul ya. Kan ini muncul setelah ada pandemi, setelah ada suatu pengetatan larangan orang berkumpul. Seingat saya soal spanduk ini muncul, ini di Kota Tanjung Pinang juga muncul dengan topik yang berbeda dibandingkan yang di provinsi. Tapi di kota-kota besar lain seperti di Jakarta, kita juga dengar istilah yang namanya mural. Lukisan yang mengekspresikan suatu bentuk protes. Protes, Pak ya? Iya, protes. Bukan kebencian, Pak ya? Bukan, kritik. Saya membacanya begitu. Karena tidak ada kata-kata di situ caci maki ya yang bisa menjatuhkan kredibilitas seseorang. Tidak. Tapi itu kritik terhadap suatu jabatan. Tidak ada sebut nama. Maaf saya potong dikit, Pak, boleh? Ya, silakan. Kalau kita memburukkan, istilahnya memburukkan, Ya. citranya bisa menurun, bisa, Pak? Ya, kalau jabatan itu kewajaran dong dikritik. Memang untuk dikritik jabatan itu, bukan untuk kalau kita tidak mengkritik, berarti kita masuk kepada perangkap dalilnya Lord Acton itu. Apa ya, itu? Tapi kan kita power tends to corrupt. Iya, siap. Tapi kan kita selalu menjunjung tinggi budaya, Pak. Iya kan? Alangkah baiknya siapa yang kecewa itu, mari kita duduk satu meja, kita diskusikan. Mungkin pemimpin ada kekurangan, beri masukan, tapi bukan dengan tebaran atau gimana gitu, Pak. Cocok? Cocok, saya setuju sekali dengan cara tersebut itu. Karena itu ya pemimpin tentu harus disambut, harus cari tahu nih siapa nih. Karena sudah jelas dari spanduk-spanduk tadi mengadres kepada gubernur ya, atau kepada wali kota kalau kita lihat kasus Tanjung Pinang, ya kan? Nah sekarang orang tahu nggak siapa yang membuat pernyataan ini? Saya kira tahu kok. Terakhir saya lihat sudah jelas itu di bawahnya dipasang di tempat-tempat yang resmi. Oh, yang kemarin saya lihat cuman ya anonim. Nonem. Nggak ada nama. Hari ini kan ada, ya dipanggil. Sesuaikan dengan budaya untuk menanyakan. Pemerintah itu kan juga posisinya seperti bapak. Panggillah anaknya. Nah betul, kita rakyat ke anaknya, Pak. Anaknya, panggil. Ini ada apa? Tak puas apanya? Puas apanya? Hasil kerja, Pak. Nah betul tuh Pak Edi. Ya setuju, Pak Edi ini mantap nih. Ya. Makanya saya yakin nih partai yang dipimpin oleh Pak Edi ini. Ini di konteks luar partai kita bicara tentang pemahaman politik kepada anak muda. Jadi Apabila ini bukan tema Perindo ya? Kalau saya cerita tentang tema Perindo nanti orang partai lain tidak mau nyimak karena konteksnya partai, ya kan? Iya. Kita konteksnya umum pembelajaran politik terhadap anak-anak muda. Saya rasa
cukup sampai di sini dulu. Kebetulan kita kehadiran tamu dari istimewa. juga mantan Ketua DPRD. legislatif, Ketua Ya. lagi Pak. ketua ya, 2 kali Pak. luar biasa. 2 kali dia Pak. Hari ini saya kehadiran orang-orang hebat. Semoga mendapat pelajaran Pak dari orang-orang hebat. Jadi ini konteks di luar partai. Kalau kita bisa partai, nanti wawancara kita orang Nasdem tidak mau dengar. Oke, terima kasih kehadirannya Pak di studio mini ala kadar. Untuk pemirsa semua, kami cukup sampai di sini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Ya.